Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian, kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungorok. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita dari rumah. Pembelajaran jarak jauh masih di masa pandemi corona ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kemuhammadiyahan semester ganjil tahun 2020 ini. Setelah yang lalu kita sudah dengan materinya bagian C, fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah. Untuk hari ini kita di bagian D, yaitu siswa memahami janji pelajar, tugas dan kewajiban pelajar Muhammadiyah. Jadi kita di bagian terakhir, pokok bahasan terakhir untuk bab 1 ini di pendidikan kemuhammadiyahan. Baik, kita langsung saja di bagian D. Kita mulai dari yang pertama yaitu janji pelajar Muhammadiyah. Ada 6 yang akan kita bahas. Kita bahas satu persatu supaya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat ya. Saya ringkas saja penjelasannya. Yang pertama adalah menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah, dia punya hakikat berjanji yaitu melaksanakan ya apa yang menjadi perintah di dalam ajaran agama kita. Yang pertama sebagai seorang pelajar Muhammadiyah adalah melaksanakan perintah itu. Ya, jadi menegakkan dan menjunjung tinggi ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah melaksanakannya. Jadi melaksanakan perintah agama Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh ini kalau kita dengan guru mungkin sudah iya. Ya, sudah iya. Kalau di sekolah sudah luar biasa bagus hormatnya pada guru, patuh kepada guru. Saat yang patuh kepada orang tua ini masih banyak yang kurang ya. Bahkan ada siswa yang kadang bolos ya, berarti dia tidak patuh kepada orang tuanya karena dia bolos ya. Sudah pamit kepada orang tuanya untuk sekolah tetapi tidak sampai di sekolahnya atau nalimbang sekolah anak. Ini berarti belum ini nomor 2 ini perlu diperbaiki lagi janji belajarnya, janji pelajar Muhammadiyahnya ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, bersih lahir, batin dan teguh hati. Maksudnya ini jasmani dan rohaninya harus selaras. Semangatnya harus tinggi. Bersih lahir, penampilan, bersih batin, artinya tidak stres dan seterusnya. Teguh hati berartinya penuh dengan gairah semangat. Ini untuk belajar. Kalau ini tidak sudah berpenampilannya tidak rapi, tidak disiplin, batinnya selalu tidak tenang dan tidak ada semangat, susah jadi pelajar Muhammadiyah. Susah belajarnya, susah ilmu masuk di kepalanya ketika tidak bersih lahir batin dan teguh hatinya. Ini susah ya. Jadi harus bersih, harus dibersihkan. Ya, tidak stres, tidak ini itu ya. Dan yang paling utama adalah semangat. Apalagi ini semangat belajar dari rumah. Ini yang kurang ini sekarang. Ya, siswa down. Artinya menurun semangat belajarnya karena belajar dari jarak jauh. Katanya banyak tugas, katanya banyak materi dan seterusnya. Pulsa kurang, kuota hilang dan seterusnya. Sehingga tidak teguh hati, tidak semangat ya. Yang keempat, rajin belajar, giat bekerja serta beramal. Kalau pelajar pada umumnya ya pasti rajin belajar. Ya, giat bekerja membantu ya. Ini yang menjadi ciri khas kita
di Muhammadiyah sebagai seorang pelajar Muhammadiyah itu beramal. Nah, ini yang menjadi ciri khasnya di pelajar Muhammadiyah, itu beramal. Nah, jadi tidak ada yang lain. Kalau rajin belajar di sekolah lain pun ada, giat bekerja di sekolah lain pun ada. Ini yang tidak ada, beramal. Jadi kita di Muhammadiyah yang berbeda adalah beramal. Yang lalu kita sudah belajar IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, disitulah salah satu wadah untuk siswa-siswa kita ini untuk beramal, untuk beramal di situ. Jadi ada organisasi disediakan oleh Muhammadiyah untuk beramal di Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk menjadi pembeda daripada pelajar-pelajar yang lain yang pada umumnya. Baik, kita berikut nomor 5. Berguna bagi masyarakat dan negara. Nah, jangan jadi sampah masyarakat, apalagi perusuh di tengah masyarakat. Nah, jangan ya. Ini maksudnya kita berguna bagi masyarakat dan negara. Menjaga keamanan itu sudah menjadikan kita berguna. Nah, jadi tidak selamanya kita harus jadi ini, jadi tentara, jadi polisi baru berguna bagi masyarakat. Tidak. Menjaga kedisiplinan di lingkungan tempat tinggal kita itu sudah termasuk berguna, bermanfaat bagi negara, tidak mengacau, ya. Baik, yang terakhir, sanggup melanjutkan amal usaha Muhammadiyah. Tentunya kita ini guru akan tua, akan pensiun. Nah, Andalah yang akan melanjutkan amal usaha di Muhammadiyah. Berarti Anda harus siap itu, harus siap. Sanggup melanjutkan amal usaha Muhammadiyah. Nah, itulah 6 janji pelajar Muhammadiyah. Kita di bagian terakhir, yaitu tugas dan kewajiban pelajar Muhammadiyah. Masih bagian D ini ya. Apa-apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban pelajar Muhammadiyah? Yang pertama adalah menjaga keimanan. Untuk menjaga keimanan ini ada 4 hal yang bisa dicoba. Pertama, 2, 3, 4. Nah, kita bahas nomor 1 dulu karena 4 bagian ini. Menjaga keimanan tentunya yang utama adalah kitab suci Al-Qur'annya. Ya. Cuma kita ini siswa, kemarin saya sudah kasih penugasan membaca Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 104. Ternyata banyak siswa yang tidak lancar mengaji. Bahkan ada yang sangat tersendat, bahkan ada yang tidak tahu mengaji. Jadi salah satu cara untuk menjaga keimanan itu adalah ya mengaji, rajin mengaji, mengkaji dan merenungkan isi Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa mengkaji, tidak bisa kita renungkan isi Al-Quran kalau kita tidak tahu bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi mari kita menjaga keimanan dengan senantiasa rajin membaca Al-Quran. Mungkin hari ini kita tersendak-sendak, bisa jadi besok kita bisa lancar tentunya ya. Yang kedua, untuk menjaga keimanan itu kita mengambil contoh dari tokoh-tokoh mukmin. Maka perlu kita membaca riwayat mereka. Kenapa mereka bisa terkenal sampai hari ini padahal sudah meninggal ratusan tahun yang lalu? Karena mereka punya riwayat yang luar biasa tentang kehidupannya di masa lalu. Sehingga menjadi contoh teladan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Kita ambil contoh tokoh Islam Ibnu Sina, tokoh kedokteran Islam. Sampai hari ini bukunya masih dipakai oleh orang-orang Barat non-Muslim. Ya, itu menjadi salah satu cara kita menteladani untuk menjaga keimanan kita. Bagaimana mereka bisa menjaga iman mereka, tetapi juga mampu menciptakan sebuah karya yang dikenang sampai hari ini. Ya, bagian yang ketiga mau menjaga keimanan tentunya adalah memperbanyak ibadah. Baik itu ibadah umum maupun ibadah khusus. Baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Nah, ini namanya maksud memperbanyak ibadah. Baik ibadah yang disyariatkan maupun ibadah umum di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi bukan hanya ibadah sholat saja ini sini. Tidak. Tetapi ibadah-ibadah sosial pun termasuk di dalamnya. Yang keempat dari bagian nomor 1, yakni senantiasa mensyukuri dan memperhatikan, merenungkan
apa-apa yang sudah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Gunung yang begitu tinggi, lautan yang begitu luas, bagaimana penciptanya? Luar biasa lebih besar daripada gunung itu, luar biasa luasnya daripada laut. Itu yang menciptakan alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua dari tugas dan kewajiban pelajar Muhammadiyah yaitu berakhlak mulia. Caranya yaitu menjauhi perbuatan maksiat. Senantiasa menanamkan keimanan dan memupuk keimanan itu agar akhlak di dalam hati kita itu senantiasa terjaga. Yang membedakan kita dengan eh, manusia yang lainnya ada pada akhlak mulia. Ya, salah satu caranya berakhlak mulia yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi yang membedakan kita dari manusia yang lainnya, baik sesama muslim maupun non-muslim, yaitu akhlak. Akhlak. Caranya menjaga akhlak ini adalah menjauhi perbuatan maksiat. Nah, itu ya. Yang ketiga, rajin beribadah. Kalau tadi menjaga keimanan dengan memperbanyak ibadah, di sini adalah rajin beribadah, khususnya yang fardu. Rajin beribadah khususnya yang fardu dan diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu maksudnya rajin beribadah. Berbeda sedikit dengan tadi memperbanyak ibadah, karena ibadah di sini secara umum dan secara khusus. Ya, yang terakhir untuk tugas dan kewajiban pelajar Muhammadiyah, yakni bermasyarakat. Apa itu bermasyarakat? Yakni bergotong royong salah satunya. Kita aktif ambil bagian di dalam kegiatan masyarakat. Mungkin sebagai pelajar hari ini, pelajar Muhammadiyah mungkin bisa bergabung di masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil seperti remaja masjid, kelompok pencinta alam, ya, bukan kelompok perusak alam, ya. Karang Taruna, remaja remaja masjid tadi ya. Itu namanya bermasyarakat. Ini itulah tugas dan kewajiban pelajar Muhammadiyah ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Silahkan ini materinya dicatat mulai dari bagian judul tadi sampai di kedua ini. Ya, silakan dicatat, dipoto lalu dikirimkan kepada saya sebagai absensi. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WA saya. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.